Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat serta taufik kepada kita bersama, sehingga di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali mengawali kajian rutin kita dalam pokok bahasan kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan kepada kita keberkahan waktu serta ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pokok bahasan kita masih melanjutkan dari tema yang telah kita laksanakan sebelumnya. Sebelum ibadah atau bulan Ramadan kita berhenti sampai pada bab keutamaan qiyamul lail. Bab keutamaan qiyamul lail. Kita sampai pada hadis yang ke-1176. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW beliau ditanya, ayyus salati afdal, manakah salat yang paling utama? Qala, maka Nabi menjawab, tulul qunuti, yaitu panjangnya kunut. Makna kunut di sini rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan tulul khusyuk, mana solat yang paling khusyuk. Ini makna tulul qunut, khusyuk dalam bacaannya, khusyuk dalam rukuknya, khusyuk dalam sujudnya. Maka hadirin, ini di antara makna pertama. Tulul qunut artinya adalah kekhusyuan. Maka tentu memang di antara nilai kualitas kita dalam solat ini kekhusyuan. Sehingga di awal surat Al-Mu'minun, orang beriman yang solatnya menguntungkan itu apa cirinya? Disebut oleh Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya. Ternyata orang-orang yang beriman yang beruntung dengan solatnya, ciri utamanya adalah solat yang khusyuk. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa kekhusyuan ini yang pertama kali akan diangkat, karena memang sulit, akan diangkat. Sebab ini yang akan memberi manfaat. Karenanya kita terus mesti berlatih dan berproses. Sampai-sampai seorang salafus soleh kita, Sa'id bin Musayyib, beliau memberikan pengalaman belajar khusyuk hingga 20 tahun. Jadi aku ini berproses, berusaha untuk menghadirkan khusyuk dalam sholat. Artinya hadirin, prosesnya panjang, sampai 20 tahun. Baru 20 tahun berikutnya aku merasakan nikmatnya sholat. Sehingga Nabi SAW, beliau itu sudah merasakan sholat itu nikmat. Sampai Nabi kalau ada apapun masalah, beliau kalau menghadapi satu kondisi-kondisi sulit, maka seringkali berpesan, ya Bilal,
arihna bis shalah. Wahai Bilal, tolong tenangkan aku, rehatkan aku dengan sholat. Jadi ternyata sholat itu ada ketenangan. Di dalam sholat ini ada kenikmatan. Dan Nabi SAW telah merasakan itu. Tentu beliau adalah imamnya orang yang khusyuk. Dan Nabi SAW memberikan gambaran, contoh-contoh ya kepada kita, bagaimana agar kita mendapatkan kekhusyuan ya di dalam sholat kita. Minimal hadirin, minimal ini kalau kita menggunakan tafsir yang pertama, ketika Nabi ditanya mana sholat yang paling utama, ternyata yang paling khusyuk. Tulul qunut, panjangnya kekhusyuan. Jadi adalah minimal-minimalnya, standarnya yang harus kita miliki itu sholatnya tenang, tumakninah, sholatnya tenang. Itu standar minimal ciri orang yang khusyuk. Jadi jangan sampai kita ini sholat macam dikejar apa begitunya, begitu cepatnya, tidak menikmati, terburu-buru. Maka Nabi sempat menegur seorang pemuda yang seringkali disebut orang yang buruk sholatnya. Hadis musi'is sholah, ada dikenal dalam buku-buku fikih itu hadis musi'is sholah, yaitu hadis seorang pemuda yang ditegur oleh Nabi sampai 3 kali. Karena apa? Yang kekurangannya itu di mana? Kekurangannya itu di khusyuknya, di tumakninahnya. Karena terlalu cepat dia laksanakan sholat, panggil lagi, balik kau sholat, belum lagi kau sholat. Lakukan seperti keadaan yang pertama, tidak ada yang dirubah sampai 3 kali, baru sadar diri dia. Ya Rasulullah, ternyata sholat yang sudah aku anggap betul ini salah. Maka Nabi dalam arahan dan bimbingannya kepada sang pemuda ini memberikan penekanan dan fokus agar kau perhatikan. Ketika engkau ruku, tumakninahlah. Ketika engkau i'tidal, tumakninahlah. Ketika engkau sujud, tumakninahlah. Tenang. Jadi tenang, maka kita akan mendapatkan manfaat. Hadirin, oleh karenanya kalau orang sholatnya cepat sampai menghilangkan ketenangan, artinya begitu cepat, gerakannya cepat, bacaannya cepat, maka tak lebih kita hanya mendapatkan keletihan saja. Tidak sah sholat orang seperti ini. Karena berdasarkan hadis musi'is sholat ini sampai diperintahkan Nabi untuk mengulang 3 kali. Berarti sholatnya enggak sah, enggak sempurna. Makanya para ulama menggolongkan tumakninah itu termasuk rukun dalam sholat. Tenang. Maka hadirin minimalnya tenang, bacaannya nikmati. Nah biasanya kita ini akan lebih mudah untuk menghadirkan kekhusyuan kalau kita memahami bacaan. Maka hal berikutnya adalah hadirin, pahami apa yang kita baca. Dari mulai takbir sampai salam, usahakan ngerti, kita faham. Mulai Allahu Akbar, lalu kita tambahkan dengan doa iftitah, apa yang mungkin kita hafal. Apakah kabira walhamdulillahi katsira, boleh juga kita wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Iftitah kita fahami, terasa nikmat. Al-Fatihahnya kita resapi, apa bacaannya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini akan jauh lebih mendatangkan hati. Jadi kira-kira hadirin, memahami apa yang kita baca, itulah ikatannya, ikatan pikiran dan hati, agar tidak kita ini membayangkan apa saja. Jadi biar kita mengikat, ikatannya itu memahami. Kenapa kadang kita seringkali antara bacaan dengan yang kita fikirkan ini nggak nyambung. Bacanya lancar Pak, sampai di luar kepala. Al-Fatihah itu, jadi baca surat juga sampai di luar kepala. Karena tiap hari kita baca kan, di luar kepala maksudnya apa? Tidak diingat apa-apa. Bahkan sering kali kita menyelesaikan masalah dalam sholat. Karena begitu, mencari barang yang hilang dalam sholat baru ketemu. Jadi ini apa yang menjadikan, dan sebabnya apa? Sebabnya nggak kita ikat. Diikatnya apa? Ikatannya itu memahami bacaannya.
Maka kalau kita ingin mendapatkan seutama-utamanya sholat, salah satu jalannya, sarananya adalah kita wajib meningkatkan kualitas kekhusyuan kita. Dan tiketnya, sebab jalannya salah satunya memahami bacaan-bacaannya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Luar biasa. Itu bacaannya itu membuat hati tenang dan memiliki harapan yang sangat besar di hadapan Allah. Kalau kita memahami, apalagi saat kita sujud, Masya Allah, diperintahkan banyak berdoa. Terasa Nabi SAW khusyuknya itu salah satunya adalah memahami. Bahkan para ulama atau para sahabat seringkali kadang-kadang dalam beberapa momentum terdengar gemuruh dadanya Nabi daripada isak tangisan. Dadanya terasa gemuruh. Ini tidak mungkin kalau tidak menghayati. Menghayati bacaan, menghayati doa-doa di dalam sholatnya. Maka hadirin, ini yang pertama. Jadi yang pertama yang dimaksudkan dengan tulul qunuti adalah baiknya khusyuk. Yang kedua hadirin, tulul qunuti ditafsirkan oleh para ulama ahli hadis itu panjangnya bacaan. Jadi panjangnya bacaan, lamanya berdiri. Itu memaknai apa kandungannya? Panjangnya bacaan. Jadi sholat kita yang paling utama itu adalah yang paling panjang bacaannya. Maka Nabi itu memberikan contoh-contoh kepada kita, terutama kalau kita melaksanakan sholat sendiri. Nah, sholat sendiri. Sebab kalau kita ini sholat berjamaah, ada satu petunjuk untuk kita meringankan. Sesuaikanlah dengan kemampuan jamaah. Jangan terlalu panjang, jangan pula terlalu pendek. Jadi terlalu pendek nggak baik juga. Terlalu panjang, khawatir nanti di belakang kita ini ada orang tua, ada orang sakit, mungkin ada orang yang memiliki hajat. Nah, tapi kalau kita sholat sendiri, nah ini kita ingin mendapatkan kriteria sholat yang paling baik, tulul qunut, maka ditafsirkan al-muradu bil qunuti al-qiyam, yaitu lamanya berdiri. Nah kalau kita lama berdiri berarti lamanya bacaan kita. Kalau kita bacaan kita berarti kita perlu tambahkan hafalannya. Jadi ini ternyata menjadi kriteria, terutama kalau kita sholat sendiri. Begitulah para ulama salafus soleh kita. Mereka berlomba-lomba, ada yang ingin menghatamkan Quran di dalam sholat malamnya. Sholat malamnya. Imam Abu Hanifah itu dikenal di antara imam madhab yang punya kebiasaan menghatamkan Quran di sholat malam. Sholat sendiri, Pak. Sholat sendiri. Bahkan ada riwayatnya, beliau semalam khatam Quran. Dari mulai isya sampai subuh. Jadi wudhu isya digunakan untuk wudhu subuh. Itu ada riwayatnya sampai seperti itu, berlomba-lomba. Jadi para ulama-ulama kita dahulu, karenanya panjangnya bacaan ini salah satunya. Nah Nabi SAW kalau beliau sholat fardu, yang paling panjang adalah sholat subuh. Sahabat Anas mengatakan kira-kira bacaan 100 ayat. Itu kalau sholat subuh. Jadi sholat fardu yang paling panjang Nabi lakukan itu adalah sholat subuh. Meskipun 2 rakaat, tapi panjangnya kira-kira kalau dihitung berdasarkan apa yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik itu kira-kira 100 ayat. 100 ayat, Pak. Masya Allah. Ya, 100 ayat itu kalau kita surat Al-Baqarah ya hampir separuhnya. Begitu panjangnya Nabi SAW. Apalagi ya di sholat-sholat malam tarawih Nabi luar biasa. Maka mudah-mudahan ini menjadi salah satu jadi penggerak hati, motivasi agar kita dapat nikmatilah sholat itu. Jadi karena orang ketika sholat ini yang nanti akan menentukan kualitas hidup, juga kualitas nanti di akhirat. Kualitas hidup kita
ini ditentukan oleh kualitas sholat kita. Sebab kalau kita yang perbaiki sholat, hadirin, Allah penggenggam dan pengatur kehidupan ini pun akan memperbaiki urusan kita. Karenanya di dalam surat Toha ayat 132 Allah kaitkan tentang urusan rezeki kita dengan sholat. Itu ada hubungannya sangat dekat. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Jadi, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan teruslah engkau bersabar ketika mengajak sholat. Kami akan merizkikan kepadamu. Begitu ya, runutan ayatnya itu. Jadi para ulama mereka mengkaitkan, Allah kaitkan kesabaran kita untuk menegakkan sholat dengan rizki yang akan diberikan kepada kita. Maka kalau kita perbaiki sholat kita, lebih kita sempurnakan, kita perhatikan, maka insya Allah, Allah pun akan memperbaiki kehidupan kita. Kehidupan dalam arti umum, kehidupan berkeluarga kita, kehidupan dalam arti penghidupan kita. Allah akan selesaikan urusan kita dengan istri, urusan kita dengan suami, urusan kita dengan anak, urusan kita dengan tetangga. Jadi urusan penghidupan kita, ma'isyah, ini insya Allah Allah akan perbaiki dengan cara apa? Perbaiki kualitas sholat kita. Jangan-jangan selama ini kalau kita punya banyak masalah, jadi kita ini menghadapi berbagai macam kesulitan, boleh jadi salah satu yang layak untuk kita muhasabah, kita koreksi, coba lihat bagaimana keadaan sholat kita. Jangan-jangan selama ini kita selalu dipanggil oleh Allah hayya as-shalah, datangnya telat, datangnya terlambat. Udahlah datang terlambat, lalu kita sholatnya cepat lagi. Gimana kalau Allah akan menyelesaikan urusan kita? Maunya kita kalau diselesaikan cepat, tapi giliran kita datang memenuhi panggilan sholat lambat. Allah pun nantilah, kau pun juga begitu. Kita ditangguhkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Kalau dalam kaidahnya kan begitu kan, balasan itu tergantung amalan kita. Allah itu akan berbuat sesuai dengan kita berbuat kepada Allah. Itulah orang beriman. Walaupun kita sekali lagi hadirin, bukan niatnya sholat untuk perbaikan ekonomi kita, hati-hati, enggak. Kita wajib tetap karena Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ini beramal untuk Allah, pasti Allah akan memperbaiki urusan kita. Pun juga nanti di akhirat. Kita dapat satu riwayat hadis, kita sama-sama tahu yang pertama kali nanti akan dihisab, akan dihitung apa? Sholat. Baik sholatnya, baik amalan yang lainnya. Buruk sholatnya, buruk amalan yang lainnya. Maka sholat ini akan mempengaruhi, berdampak kepada ibadah-ibadah kita yang lain. Maka kalau kita ini memberikan perhatian kepada puncaknya, sumber kebaikan dari hidup kita maupun akhirat kita, Allah pun akan perbaiki semua amal-amal soleh kita. Jadi amal-amal kita yang lain disempurnakan nanti. Maka Nabi memberikan salah satu kriteria. Jadi kriteria, dah jelas ini standar. Maka disinilah kita membuat ukuran. Sudah belum kita ini sholatnya khusyuk? Kalau belum, gimana caranya kita belajar khusyuk? Kita perlu meningkatkan kekhusyuan. Nah, ternyata salah satu kriterianya para ulama katakan panjangnya bacaan. Maka kalau kita sholat sendiri, usahakan modal hafalannya ada. Pak Ustadz, saya modalnya kecil, apa? Surat-surat pendek ya. Ya sudahlah, kalau kita berpanjang, ulang-ulang saja Pak. Boleh ke? Boleh. Ulang-ulang. Kulhu diulang sampai 10 kali ke 20 kali. Biar lebih panjang. Atau misalkan dari Al-Hakumut, ya sudahlah Al-Hakumut sampai An-Nas kita baca di waktu sholat malam kita. Nah, apa yang menjadi hafalan kita lah tambahkan. Baca Yasin, rata-rata orang hafal kan Pak ya, Yasin, Al-Kahfi dalam sholat, Al-Mulk, Al-Waqi'ah. Nah, ini dorongan agar kita
bisa menghafal. Tapi kalau andai kata masih juga kita tidak mampu, boleh ke kita baca? Boleh. Baca dalam sholat. Para ulama masih memberikan toleransi. Jadi baca dalam sholat. Kalau kita sekarang ada sholat, ada Quran namanya Quran standing gitu kan, yang disesuaikan 1 kali ruku, 1 kali halaman. Nah, besar lagi kan? Nah, nggak apa-apa. Harganya memang agak sedikit mahal, 2 juta lebih ya, 2 juta lebih. Tapi kalau untuk urusan agar sholat kita baik, lalu kemudian semakin sempurna, kapan kita ini akan bisa khatam dalam sholat? Kita kan punya cita-cita yang begitu, khatam dalam sholat. Kalau khatam di luar sholat dah biasa, ya kan? Tapi khatam dalam sholat ini, ya, kalau kita nggak di belakang imamnya hafiz, belum tentu kita bisa khataman dalam sholat. Nah, kita bisa lakukan dengan cara seperti itu. Nah, nyicil lah kita. Kalau cicilan motor bisa Pak ya, nyicil beli Quran kok nggak bisa. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah dorongan dan motivasi bagi kita bersama. Hadis yang berikutnya 1177. Wa an Abdullah bin Amr bin Abil As radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ahabbus salati ilallahi salatu Dawud. Salat yang paling dicintai di sisi Allah itu salatnya Nabi Dawud. Wa ahabbus siyami ilallahi siyamu Dawud. Puasa yang paling dicintai itu puasanya Nabi Dawud. Kana yanamu nisfal lail. Bagaimana salatnya Nabi Dawud itu? Kana yanamu nisfal lail. Beliau itu tidur separuh malam. Wa yaqumu thuluthahu. Lalu kemudian beliau bangun sholat sepertiganya. Wa yanamu sudusahu. Lalu beliau tidur seperenamnya. Wa yasumu yauman. Lalu bagaimana puasa Nabi Daud sehingga menjadi puasa yang paling dicintai? Yasumu yauman, puasa sehari. Wa yuftiru yauman. Beliau kemudian berbuka sehari yang lainnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, di dalam hadis ini kita mendapatkan berita, informasi dan penegasan Nabi. Salat yang paling dicintai dan puasa yang paling dicintai. Hadirin, ketika kita melaksanakan amal, mari selalu orientasi kita bukan hanya sekedar beramal. Apalagi kalau hanya sekedar kita menggugurkan kewajiban. Yang penting saya nggak qadha, yang penting saya tidak harus membayar denda. Bukan karena itu. Cobalah kita selalu ingin meraih yang terbaik, yang terutama. Nah, hadis ini memberikan kembali informasi kepada kita. Kita dapat melaksanakan sholat malam dan mendapatkan yang terbaik lagi. Karena paling dicintai. Ternyata caranya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Beliau bagi malam itu menjadi 3. Ada waktu awal malam tidur. Awal malam tidur sampai separuh malam. Lalu bangun di 2/3 terakhir. 2/3 terakhir. Nah, sepertiga apa? Mohon maaf, thulutsahu. Thuluts. Ya. Jadi sepertiganya. Sepertiganya beliau gunakan untuk qiyamul lail. 1/6-nya beliau gunakan untuk tidur kembali. Jadi kalau 12 jam berarti 6 jamnya mulai kalau habis maghrib kan, malam itu mulai maghrib Pak ya, 6 jam. Jadi separuh malamnya habis isya dah langsung tidur. Sampai separuh malam 6 jam, dari jam 12, kira-kira begitulah. Sepertiga dari 12 berapa? 4 jam. Kira-kira kalau 4 jam, subuh sekarang jam 4:30 ya, atau jam ya 4:30 misalkan ya, atau jam 4:15 sekarang ya. Jadi kita mudahnya 4 jam. Jadi sepertiga dari 12, 4 jam. Berarti setengah 4, setengah 3, setengah 2, setengah 1. Jadi setengah 1 udah bangun. Digunakan sepertiganya, mulai setengah sepertiga Nabi Daud itu sholat malam.
Seperenamnya. Seperenam dari 12 berapa? 2 jam. Berarti kira-kira beliau 2 jam sebelum subuh. Kalau kira-kira subuhnya 4:30, berarti 2 jamnya 2:30, 2:30. 2:30 beliau tidur lagi. Jadi 2:30 mulai bangun. Sampai kira-kira 2:30. 2:30 beliau tidur lagi sampai menjelang subuh. Begitu cara Nabi Daud mengelola malamnya. Subhanallah. Sehingga hadirin, kalau kita menggunakan cara pengelolaan ini, kita dapat kualitas sholat malam yang terbaik. Kenapa? Karena pastinya karena kita sudah mengambil bagian dari rehat badan, sehingga ketika sholat malamnya itu lebih bersemangat dibandingkan misalkan kalau kita nggak ada tidur sama sekali. Ini antara sadar dan nggak sadar, antara kita ini sholat sama melawan kantuk, kan begitu kan? Kita melawan kantuk kita. Nah ini tentu akan mengurangi kualitas khusyuk kita. Tapi kalau sudah ada bagian tidurnya, bagian tidur kita, maka cukup badannya sudah mendapatkan bagian haknya untuk rehat. Kita bangun, ini akan jauh lebih fresh, segar, sehingga insya Allah hadirnya hati lebih mudah. Nah, lalu kalau kita tidur lagi, ini untuk memberikan kesempatan sholat subuh. Sholat subuhnya agar kita lebih fresh juga, ada bagiannya. Makanya Nabi SAW kadang-kadang beliau tidur sebelum subuh, miring, untuk memberikan hak. Karena hadirin memang terasa ya, kalau kita misalkan sepanjang malam kita tidur, bangun, lalu kita sholat subuh. Memang sholat subuh itu juga sama itu. Makanya perlu ada riat sedikit. Nah kalau bisa kita kelola seperti ini, tentu insya Allah akan lebih utama. Walaupun sholat malam itu waktunya mulai dari habis isya sampai waktu subuh. Itulah waktu sholat malam. Dan kalau kita tidak bisa melaksanakan apa yang dilakukan oleh Nabi Daud, jadi Nabi Daud dan Nabi prakteknya seperti itu, Nabi seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud, maka insya Allah kita pun boleh. Mana-mana yang mudah bagi kita. Kita habis isya, takut Pak Ustadz nanti kalau kita tidak bangun lagi nanti, ya sudah lakukan habis isya. Boleh seperti sholat tarawih itu, qiyamul tarawih. Nah itu habis isya kan, boleh. Maka Nabi pernah melakukan di awal malam, pernah di tengah malam, pernah. Nabi pun juga pernah melakukan di akhir malam. Tapi Nabi paling seringnya adalah melaksanakan sholat malam di akhir malam. Itu lebih seringnya. Tapi untuk memberikan kemudahan bagi kita. Nah, oleh karenanya hadirin, ini cara sholatnya Nabi Daud. Jadi silahkan kita ambil. Karenanya Nabi itu memakruhkan kalau habis isya tidak ada kepentingan. Jadi tidak hal-hal yang suatu urgen, tidur saja. Kalau kita tidur awal, rata-rata Pak bangunnya awal, insya Allah. Tapi kalau kita ini begadangan, jam 12 baru tidur, yakin jangan-jangan subuh pun terlewat. Jangan-jangan subuhnya terlewat, itu udah begitu itu. Makanya Nabi itu mengelolanya begitu. Walaupun boleh saja kalau misalkan kita ada keperluan, ada rapat yang urgen, atau ada hal yang mesti harus kita selesaikan, silahkan. Nah, tapi jangan jadikan rutinitas suka begadangan. Maka ini mengganggu, merusak badan maupun juga merusak amalan. Merusak amalan ya. Jadi sholat subuhnya pasti nggak fresh, sholat malamnya kadang juga tertinggal kita ya. Insyaallah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sholat, tadi puasa kan? Puasa yang paling utama adalah puasanya Nabi Daud. Memang paling beratnya. Sehari puasa, sehari berbuka ya. Luar biasa. Apalagi karena beratnya ini jarang orang yang melaksanakan. Nah, lebih berat lagi kan? Jarang orang yang melaksanakan. Tapi itulah keberkahannya Nabi Daud ya, sehingga akhirnya Allah tundukkan dunia maupun Allah bukakan akhirat. Ternyata beliau ahli puasa dan ahli qiyamul lail. Maka putranya pun menjadi Masya Allah, Nabi Sulaiman kan Allah tundukkan sampai bahasa binatang, sampai jin setan pun ditundukkan
Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Sulaiman. Ini karena orang tuanya ahli ibadah ini. Jadi salah satunya apa? Banyak berpuasa dan kita banyak sholat malam. Hadis 1178. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir radhiyallahu qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, inna fil laili lasa'atan, sesungguhnya di malam hari itu ada satu saat. Namanya saat, Pak. Saat itu waktunya sedikit, jadi tidak panjang, tapi ada satu saat. La yuwafiquha rajulun muslim, tidaklah seorang muslim ini menepati waktu itu, yas'alullaha ta'ala khaira, memohon, meminta, berdoa kepada Allah kebaikan, min amrid dunya, dari perkara dunia, wal akhirah, dan juga akhirat, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah pasti akan kabulkan. Wa dzalika kulla lailatin, dan saat ini waktunya setiap malam dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin, ini berita gembira ya bagi kita bersama. Allah menyiapkan, siapa yang tidak ingin doa kita dikabulkan, permintaan kita dikaruniakan, apa yang kita inginkan Allah akan berikan, Allah akan segerakan. Salah satu caranya adalah tepatkan, cari momen-momen kesempatan di mana Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengabulkan doa kita itu. Dan ternyata ada satu saat, dan itu setiap malam. Tidaklah kita menepatinya kecuali Allah akan mengabulkan doa kita itu. Karenanya hadirin, ini tentu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya sering kalinya sepertiga malam terakhir, waktunya itu adalah mulai dari sepertiga malam terakhir, saat-saat itu. Yang kedua, ada riwayat yang lain menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ini bocorannya berarti kan? Dan Allah ketika turun ke langit dunia itu sambil berfirman, siapa yang meminta akan aku berikan, siapa yang berdoa akan aku kabulkan, siapa yang minta ampun akan aku ampuni, siapa yang minta perlindungan akan aku lindungi. Itu dalam hadis qudsinya begitu. Dan itu kapan? Sepertiga malam terakhir. Berarti waktu yang dijanjikan oleh Allah itu mulainya kapan? Sepertiga malam terakhir tadi. Kira-kira dari jam 12:30 tadi. Nah, saat itu dibuka. Nah, kita lakukan untuk apa? Kita memohon kepada Allah. Jadi setiap malam itu kita kelola, ada waktu untuk sholatnya, ada waktu untuk doanya. Nah, ini doa, ini jangan kita lupakan. Saat-saat mustajab itu sepertiga terakhir, bagian dari sholat malam kita. Karena begitulah Nabi mencontohkan. Yang kedua, harus ada doanya. Untuk apa? Mengambil momentum berkah ini. Siapa yang gak ingin doa kita mustajab? Kita semuanya punya harapan, kita punya keinginan, baik dunia kita maupun akhirat kita. Allah beri kita kesempatan setiap malamnya. Maka gunakan itu. Maka hadirin, lepas sholat beberapa rakaat yang Allah bukakan, 5 rakaat ke, 7 rakaat ke, misalkan 9 rakaat yang harusnya ganjil kan, 11 rakaat. Nah, habis itu kita doa. Gunakan doa. Selebihnya manfaatkan untuk istighfar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebutkan dalam banyak ayat waktu sahur dikaitkan dengan istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Maka mungkin 15 menit, 20 menit sebelum subuh, kita duduklah, habis doa astaghfirullahaladzim, astaghfirullah tubu ilaih, astaghfirullah tubu ilaih, sampai menjelang subuh. Nah, itu kita manfaatkan. Kira-kira kita kelola begitu Pak ya. Karena keutamaan-keutamaan di malam hari ini, ada sholat malamnya, ada doanya, ada istighfarnya. Nah, kita kelola sehingga mudah-mudahan
Kalau kita menepati waktu itu, maka Allah akan ijabah dan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaallah 3 buah hadis ini ada beberapa saat sebelum Isya ada pertanyaan, saya berikan kesempatan. Ada? Silakan. Oh, saya kira kamu tanya. Silakan. Alhamdulillah. Ya, boleh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membuang sampah? Membuang sampah gimana? Ya, membuang sampah. Oh. Baik, jazakumullah khair. Ya, saya sempat dapat ya, walaupun saya belum melihat secara langsung ya pernyataannya, tapi saya hanya mendapatkan tulisan share-sharean begitu ya. Ya, secara umum pertama kalau bertemu Nabi secara fisik maka tidak mungkin. Maka kalau ada yang mengatakan bertemu Nabi secara fisik, maka dia berdusta atas nama Allah. Sebab Nabi SAW sudah tidak lagi di dunia ini. Ya, jasadnya sudah tidak ada. Maka mereka yang mengatakan misalkan bertemu muka langsung dengan Nabi, dia bertemu langsung dengan Nabi SAW, maka dia berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Nabi tidak pernah dan tidak akan kembali ke dunia ini. Berarti kalau dia merasa bertemu dengan Nabi atau diikuti oleh Nabi secara fisik, secara zahir, maka tentu ini berdosa atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada yang mengatakan bertemu Nabi dalam mimpi, maka ini masih kita benarkan. Asal syaratnya, para ulama mereka mengatakan dia faham betul dengan ciri-ciri Nabi. Ciri-ciri Nabi itu punya ciri-ciri secara fisik. Sebab kalau kita nggak pernah tahu ciri fisiknya Nabi, apakah bentuk rambutnya, atau mungkin bagaimana wajahnya, bagaimana pundaknya, bagaimana tinggi badannya, dan seterusnya, bagaimana warna kulitnya. Kalau dia tidak tahu, boleh jadi ada yang ngaku-ngaku saja. Ada yang ngaku-ngaku. Jin bisa saja mengaku. Iblis, setan bisa saja mengaku. Sebab apa? Dia nggak kenal. Misalkan Nabi kulitnya putih memerah. Misalkan di dalam situ warnanya coklat. Misalkan. Nah, ini Nabi siapa ini? Enggak. Maka mengapa kita harus juga mengenali ciri-ciri fisik Nabi? Kalau andai kata kita bertemu dengan Nabi, harapannya hadirin, kalau kita tahu ciri fisik, kita itu akan terdorong begitu untuk dapat melihat. Sebab Nabi memberikan jaminan, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh melihatku. Karena setan tidak mampu untuk menyerupaiku. Dan siapa yang bermimpi bertemu Nabi dalam mimpi, kuat dugaan atau nanti akan bertemu aku dalam kenyataan. Dalam kenyataan, artinya bertemu Nabi nanti di akhirat, mendapatkan syafaat Nabi, mendapatkan pertolongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Jadi makanya kita berdoa terus, banyaklah selawat. Ya. Coba lihat bagaimana ciri-ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti sunnahnya Nabi, taati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah itu akan memudahkan untuk bertemu dengan Nabi. Jadi kalau dalam mimpi syaratnya dia tahu betul tentang ciri-ciri fisik Nabi, maka insya Allah mereka ini bertemu dengan Nabi SAW. Tapi kalau dia tidak kenal dengan ciri Nabi, lalu kemudian mendakwakan saya bertemu dengan Nabi, boleh kita cross check. Gimana? Seperti apa yang kau lihat? Begini. Kalau menepati cocok seperti dalam sifat-sifat fisik Nabi, maka dia bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau menyatakan bertemu dalam keadaan nyata, maka kita katakan tersesat. Jadi tersesat. Makanya dulu kita kritik
ada di Malaysia itu salah seorang dulu ada namanya Jamaah Arqam ya, Jamaah Arqam, kelompok Al Arqam. Itu disesatkan karena apa? Dia merasa dan dia menyatakan bertemu bahkan bertemu muka, belajar dari Nabi secara fisik. Maka kita katakan tersesat. Tidak benar. Jadi karena Nabi SAW sudah tiada, fisiknya tidak ada lagi. Jadi, tapi kalau dalam mimpi boleh jadi, boleh benar, boleh juga salah. Makanya kalau kemudian dia merasa bahwa diikuti oleh Nabi secara fisik, maka jelas ini kesesatan dan tidak kita benarkan. Jadi orang yang menyatakan ini, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya. Nah. Iya, apalagi pakai nama Allah. Dia tahu siapa di belakangnya, kok sampai merasa diikuti. Jadi boleh jadi ini jin dan setan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita tidak benarkan dalam keadaan nyata, dalam keadaan sadar, lalu menyatakan bahwa Nabi datang dalam keadaan sadar. Ini jelas bukan Nabi. Sebab Nabi menyatakan dalam mimpi. Disebutkan barang siapa melihatku dalam mimpi, oke, masih boleh kita benarkan. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Insyaallah kita pekan depan kita lanjutkan lagi di pokok bahasan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Mari kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.